Baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar bab 2 tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Akan tetapi hari ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah dan para rasul yang menerimanya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berarti yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada rasulnya. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman ketiga. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 213 disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsullahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkumu bainan nasi fima ikhtalafu fih. Yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Surah Al-Baqarah ayat 213. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan terkait nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kitab Taurat itu ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Kitab Taurat sendiri terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk berhala. Dan yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu atau Sabat adalah hari besar Yahudi, harus disucikan. Dan yang kelima, harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah dilarang mengambil istri orang. Selanjutnya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, diperuntukkan untuk Bani Israel. Dalam surah Al-Isra ayat 55 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa ataina Daud zaburan. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surah Al-Isra ayat 55. Nah, kitab Zabur ini melengkapi kitab Taurat. Nah, isi kitab Zabur antara lain puji-pujian, doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya adalah kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Dalam surah Al-Maidah ayat 46 yang bunyinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam.
membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 46. Nah, Nabi Isa merupakan nabi terakhir Bani Israel. Nah, selanjutnya adalah kitab suci yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang suci, penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Secara istilah adalah firman yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada malam 17 Ramadan 40 tahun. Dan selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah yang pertama adalah percaya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dan yang kedua adalah memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia akhirat. Dan yang ketiga adalah yakin sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup. Dan yang keempat adalah selalu termotivasi untuk mempelajari dengan baik dan benar. Dan yang kelima adalah meyakini Islam adalah agama yang benar. Dan yang terakhir adalah meyakini Allah adalah Tuhan yang pantas untuk disembah. Untuk tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan kuis yang ada di web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Ketentuannya adalah anak-anak hanya boleh mengerjakan satu kali dengan waktu 50 menit. Oleh karena itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Selamat mengerjakan.